Bab 476 Keyakinan yang tak tertandingi. Hukum berfluktuasi, tipe tindakan. Membutuhkan pedang. Keahlian warisan utama tier 5. Bangun penghalang dunia dengan radius 20 yard di sekitar pengguna. Penghalang dunia dapat memblokir semua serangan. Kekuatan, kelincahan, dan kecepatan reaksi pengguna akan meningkat sebesar 100% saat berada di penghalang. Durasi, 30 detik. Pendinginan, 10 menit. Kondisi pembelajaran, 120 poin keahlian warisan. Divine Annihilator, keterampilan penghancuran AoE. Keahlian warisan utama tier 5. Menyebabkan keruntuhan elemen di area jangkauan mana pengguna setiap detik selama 10 detik. Setiap keruntuhan elemen akan membawa efek 3 kali lipat dari kekuatan pengguna. Pendinginan, 30 menit. Kondisi pembelajaran, 120 poin keahlian warisan. Pedang raksasa. Membutuhkan pedang. Mantra warisan super tier 5. Konsumsi satu pedang satu tangan di peringkat epik atau lebih tinggi untuk membuat pedang surgawi. Semakin besar kualitas pedang yang dikonsumsi, semakin besar kekuatan pedang surgawi itu, hingga standar tier 6 peak. Durasi, 1 menit. Tenang, 6 jam. Kondisi pembelajaran, 200 poin keahlian warisan. Si Feng sangat menginginkan ketiga keterampilan warisan tingkat 5, sedemikian rupa sehingga matanya menjadi merah karena menatap mereka. Keterampilan dan mantra utama sangat kuat dan berharga di domain dewa besar saat mereka menyaingi keterampilan Taboo dan kutukan dari tingkat yang sama. Di antara mereka, mantra utama tingkat 5 sangat berharga. Alasan untuk ini adalah karena kelangkaan buku mantra tingkat 6. Mereka hampir sama langkanya dengan peralatan legendaris, dan sebagian besar ahli tier 6 hanya bisa mendapatkan sedikit jika mereka tidak memiliki dukungan yang kuat. Sementara itu, untuk mengkompensasi kekurangan ini, ahli tingkat 6 seperti itu akan mengandalkan mantra utama tingkat 5 sebagai kartu truf mereka. Sepertinya saya hanya bisa belajar 2 untuk saat ini. Si Feng tidak ragu lama sebelum memilih untuk mempelajari hukum fluktuasi dan pedang raksasa. Begitu dia melakukannya, sebagian besar poin keahlian warisannya menghilang. Jika dia ingin mempelajari Divine Annihilator juga, dia harus mengumpulkan poin dari naik level dan hadiah quest. Sementara itu, setelah mempelajari hukum berfluktuasi dan pedang raksasa, Si Feng menerima dorongan besar untuk kekuatan tempurnya secara keseluruhan. Fluctuating Law adalah skill yang bisa digunakan secara ofensif dan defensif, sehingga bisa mencapai efek luar biasa dalam pertempuran. Sementara itu, Sword Raksasa adalah mantra super yang bisa dia gunakan sebagai kartu truf tambahan dan untuk melengkapi kekurangan mantra tier 5 miliknya. Dengan tambahan Fluctuating Law dan Sword Raksasa di atas bonus signifikan yang dia terima dari promosi tier 5-nya, Si Feng yakin dia sekarang bisa mengalahkan Mad Blade, seorang veteran Saint tier 5 dengan senjata legendaris, tanpa menggunakan Feather of Oath. Di alam abadi saat ini, Si Feng telah mencapai puncak dalam hal kekuatan tempur pribadi. Bahkan tanpa Feather of Oath, dia sudah memiliki kekuatan tempur yang diperlukan untuk bersaing dengan berbagai kekuatan. Sekarang saya berada di tingkat 5, saya harus menuju ke benteng tanpa cahaya selanjutnya, pikir Si Feng saat dia berdiri dan meninggalkan hotel. Melihat matahari masih terbit, dia buru-buru memanggil Mutated Frost Lamp Phantom Dragon dan terbang ke arah timur menuju 100 Ace Canyon. 100 Ace Canyon adalah salah satu dari sedikit dungeon regional mode dunia yang ditemukan di alam abadi selama kehidupan sebelumnya. Semua bos regional dan penjara tim beranggotakan 20 orang yang muncul secara acak di ngarai 100 mata memiliki peluang untuk menjatuhkan harta karun rahasia. Akibatnya, dungeon regional mode dunia menjadi tempat di mana semua kekuatan di domain dewa besar ingin ikut campur. Sementara itu, karena Limitless Fortress adalah benteng yang paling dekat dengan 100 Ace Canyon, benteng tersebut secara alami menjadi sangat diperebutkan oleh berbagai kekuatan. Hal ini, pada gilirannya, menyebabkan nilai tanah dan toko benteng melonjak ratusan kali lipat. Sekarang pegunungan neraka darah akan segera aktif, begitu berbagai kekuatan memantapkan diri mereka di kota NPC netral yang terletak di peta, hanya masalah waktu sebelum mereka menemukan keberadaan benteng tanpa cahaya. Dan begitu itu terjadi, hanya masalah waktu sebelum keberadaan 100 Ace Canyon terungkap. Karena Si Feng adalah pemain tanpa latar belakang apapun, jika dia ingin membangun pijakan untuk dirinya sendiri di alam abadi dan bersaing dengan berbagai kekuatan dan konglomerat hegemonik tingkat atas, dia harus memiliki dana yang cukup. Sementara itu, satu-satunya metode yang saat ini bisa dia gunakan untuk mendapatkan modal dalam jumlah besar adalah dengan membeli toko dan tanah benteng yang saat ini berada di luar pemberitahuan berbagai kekuatan. Adapun jalan lain untuk menghasilkan uang, itu masih di luar kemampuannya saat ini. Setelah terbang sebentar-sebentar selama lebih dari selusin jam, Si Feng berhasil tiba di luar benteng tanpa cahaya sebelum matahari terbenam.
Meskipun dia bertemu banyak monster berlevel tinggi dalam perjalanannya ke sini, dia berhasil mengusir mereka dengan bekerja sama dengan Mutated Frostflame Dragon. Mengenai benteng tanpa cahaya, daripada menyebutnya sebagai benteng, akan lebih tepat untuk menganggapnya sebagai kota NPC kecil yang menampung populasi kecil yang hanya terdiri dari beberapa puluh ribu NPC. Para penjaga yang melindungi gerbang benteng tanpa cahaya adalah level 180, NPC tingkat 4 yang mengenakan baju besi seragam. 12 dari mereka yang bekerja sama dapat membentuk susunan pertempuran, dan ketika susunan pertempuran mereka aktif, mereka dapat menghadapi NPC tier 5 dengan level yang sama. Sementara itu, yang memimpin penjaga NPC tier 4 ini adalah Kapten Penjaga NPC level 200, tier 5. Bahkan tanpa bantuan penjaga NPC tingkat 4, Kapten Penjaga saja dapat mengalahkan pemain tingkat 5 manapun di alam abadi saat ini. Karena benteng tanpa cahaya adalah satu-satunya tempat berlindung yang aman di dekat ngarai 100 mata, dibutuhkan 2 koin perak abadi hanya untuk memasuki kota. Itu adalah biaya masuk yang sangat tinggi yang dapat membuat banyak pemain tier 5 bangkrut. Namun, 2 perak abadi bukanlah apa-apa bagi si Feng sekarang karena dia memiliki kekayaan sebesar 19 emas abadi. Setelah membayar biaya masuk, si Feng segera menuju ke aula administrasi Limitless Fortress. Karena 100 poin reputasi kota regional yang dia terima dari hadiah penyelesaian pertama Courtyard of Space, dia dapat langsung membeli tanah dan toko di dekat bandara benteng tanpa cahaya. Setelah menelusuri pilihan yang tersedia, si Feng menghabiskan 17 emas abadi untuk membeli 2 tanah dan 2 toko. Meskipun pembelian tersebut telah menguras sebagian besar dana yang tersedia, hal itu juga membebaskannya dari salah satu kekhawatirannya. Setelah si Feng menyelesaikan urusannya di aula administrasi, dia menyewa kamar di hotel terdekat dan memilih untuk offline. Lain kali dia masuk kembali ke dalam game adalah ketika peta kota baru diaktifkan. Sebelumnya, kemunculan alam abadi terjadi begitu tiba-tiba sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk kembali ke asosiasi domain dewa. Akibatnya, dia tidak punya pilihan selain menggunakan salah satu kabin permainan di pusat pelatihan Starlight. Selain itu, untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri di alam abadi, dia telah menghabiskan 2 hari berturut-turut dalam permainan, menempatkan dirinya pada risiko besar diserang oleh Paimon Conglomerate.